Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezia Anglia. Nama saya Nuranisa. Jadi di sini saya akan membawakan podcast yang berjudul Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Penerapannya. Jadi di sini di samping saya sudah ada narasumber saya. Oke, Mbak Nisa, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa itu definisi kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual adalah ciptaan, penemuan, rahasia dagang, teknologi, pengetahuan dan perkembangan teknologi, perangkat lunak komputer, atau sejenis ekspresi dalam bentuk lambang. Seluruh kekayaan intelektual dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta atau paten dan merek HCPM. Oke, baik. Di sini saya mau tanya, apa sih definisi paten itu? Paten adalah kekayaan yang diakui oleh negara yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dan melarang pihak lain untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut di negara ini untuk jangka waktu tertentu. Paten atau lokal misal Indonesia dan internasional. Bila jangka waktu telah habis dan bila tidak diperpanjang oleh pihak yang bersangkutan, maka pihak lain berhak untuk mematenkan. Baik, saya ingin bertanya, apa sih ciri-ciri dari paten itu? Ciri-ciri paten ada 4. Yang pertama, penemuan baru dan berdaya guna. Yang kedua, memiliki keistimewaan. Ketiga, memungkinkan pengembangannya. Yang keempat, berkeinginan untuk membayarnya. Dari ciri-ciri paten itu, apa sih yang tidak bisa dipatenkan? Ada 5 macam. Yang pertama, teori dan ide. Yang kedua, rancangan kerja. Ketiga, hasilan. Keempat, penemuan hukum alam atau prinsip-prinsip keilmuan. Dan yang terakhir, hasil kerja yang memenuhi syarat untuk diberi perlindungan di bawah hukum hak cipta. Oke, baik. Saya ingin bertanya, apa sih hak cipta itu? Hak cipta adalah sebuah pengakuan dari negara terhadap monopoli atau tulisan bagi penulisannya atau perangkat lunak bagi penciptanya. Hak cipta hanya melindungi apa yang diekspresikannya, tetapi tidak pokok pikiran atau idenya. Penulis dapat mengajukan perlindungan tambahan, maka klaim atas hak cipta harus didaftarkan dan tercatat di kantor HCPM. Baik, coba bisakah disebutkan prosedur dan mengajukan hak cipta di ITB? Hasil ciptaan, mengajukan dengan mengisi formulir Satgas Haki ITB, dan yang terakhir didaftarkan di kantor HCPM. Saya ingin bertanya lagi, apa sih itu merek dari dagang? Merek dagang berupa hasil kerja, nama atau simbol yang diadopsi atau digunakan oleh individu atau badan hukum untuk membedakannya dari barang atau layanan pihak lain. Siapa aja sih yang berhak dalam kekayaan intelektual tersebut? Ada 3 macam. Yang pertama, lembaga bila dana diperoleh dari pemerintah. Kedua, penemu bila lembaga tidak berminat. Yang ketiga, 50% untuk penemu dan 50% untuk institusi berlaku hak di universitas. Oke, saya ingin bertanya lagi, mengapa haki disosialisasikan? Sesuai dengan komitmen Indonesia dalam keanggotaan WTO, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Mulai tanggal 1 Januari 2000, persetujuan TRIP atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Right berlaku di Indonesia. Baik, apa sih bentuk-bentuk dari pembajakan? Ada 4 macam. Yang pertama, pemasangan hard disk saat membeli komputer. Kedua, penyalinan atau pembuatan kopi. Ketiga, pemalsuan peranti lunak. Dan yang terakhir, penyewaan peranti lunak. Saya ingin tahu sosialisasi pelanggaran hak cipta peranti lunak. Coba bisa dijelaskan? Telah dilakukan oleh Perhimpunan Masyarakat Haki Indonesia dengan PT Microsoft Indonesia. Sasaran kalangan akademis, pengusaha komputer, pengelola lembaga pendidikan, dan praktisi hukum. Bisakah disebutkan apa keuntungan memakai peranti lunak asli? Ada 6 jenis. Yang pertama, jaminan akan pengembangan kapasitas peranti pelatihan yang lengkap. Kedua, aplikasi dan sistem yang dapat diandalkan. Yang ketiga, dokumentasi yang lengkap dan akurat. Yang keempat, jaminan akan kualitas dan keterandalan. Yang kelima, perlindungan terhadap berbagai virus. Dan yang terakhir, pilihan lebih banyak untuk aplikasi favorit. Oke, baik Mbak Nisa, terima kasih. Iya, sama-sama. Telah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.